subscribe official iNews channel. Dan jangan lupa klik tombol notifikasinya. Masih di iNews Pagi, pemirsa, Kementerian Kesehatan memastikan vaksin COVID-19 produksi Sinovac telah habis disuntikan dalam tahap pertama pada Februari lalu. Sehingga vaksin Sinovac yang masa simpannya sampai akhir Maret sudah tidak ada. Sementara terkait penundaan vaksin AstraZeneca tidak terkait dengan kasus pembekuan darah yang dilaporkan di sejumlah negara. Kementerian Kesehatan meluruskan isu kadaluarsa vaksin COVID-19 produksi Sinovac yang dikabarkan habis pada akhir Maret ini. Juru bicara vaksinasi COVID-19 Kemenkes mengatakan vaksin Sinovac yang diproduksi oleh Bio Farma memang memiliki masa simpan hingga 25 Maret nanti. Ia menegaskan seluruh vaksin Sinovac telah habis dipakai dalam tahap pertama pemberian vaksin. Baik vaksin yang berjumlah 1,2 juta yang akan habis masa simpannya pada akhir Maret ini, maupun vaksin yang berjumlah 1,8 juta yang akan habis masa simpannya di bulan Mei, semuanya saat ini sudah tidak ada lagi di fasilitas pelayanan kesehatan, karena sudah habis kita gunakan untuk melakukan atau pemberian vaksinasi kepada tenaga kesehatan dan sebagian petugas pelayanan publik. Sementara terkait penundaan vaksin COVID-19 produksi AstraZeneca yang telah tiba di tanah air tidak terkait dengan efek samping pembekuan darah seperti yang dilaporkan sejumlah negara. Penundaan vaksin COVID-19 dari AstraZeneca ini menunggu hasil laporan BPOM yang mempelajari kriteria penerimaan dan uji kelayakan fisik vaksin. Diketahui 11 negara menunda sementara vaksinasi AstraZeneca setelah dilaporkan 40 kasus penggumpalan darah dari 17 juta dosis yang telah disuntikan. Badan Kesehatan Dunia WHO memastikan tidak ada hubungannya antara vaksin AstraZeneca dengan kasus penggumpalan darah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 153 jenazah yang dimakamkan di TPU Cikadut, Cimahi, Jawa Barat dipindahkan ke tempat pemakaman umum. Pemindahan makam dilakukan atas permintaan ahli waris. Sebanyak 153 makam di TPU Cikadut, Cimahi, Jawa Barat dibongkar untuk dipindahkan ke TPU umum yang ada di Kota Bandung, Jawa Barat. Pemindahan makam ini dilakukan atas permintaan ahli waris sejak tahun 2020 saat pandemi COVID berlangsung. Tempat pemakaman umum Cikadut hingga kini telah menampung 999 jenazah, 741 diantaranya bukan jenazah COVID-19 dan 258 merupakan jenazah COVID-19. Banyaknya permintaan pemindahan makam ini membuat Dinas Tata Ruang Kota Bandung meminta kepada masyarakat agar tidak memindahkan makam COVID-19 menuju pemakaman umum. Yang dipindahkan sampai dengan saat ini ada 153 dan itu pun sudah ada surat keterangan dari rumah sakit yang menyatakan bahwa jenazah yang dipindahkan itu negatif dan sudah memenuhi syarat yang sudah kami syaratkan. Sejak kapan ini Pak untuk pemindahan makam ini sendiri? Pemindahan itu sejak pertengahan bulan tahun 2020-an lah. Dinas Tata Ruang Kota Bandung hanya memberi izin pemindahan bagi jenazah telah lama meninggal dan melarang bagi jenazah yang baru dimakamkan. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Untuk memutus penyebaran COVID-19, ratusan anggota Polres Sidoarjo, Jawa Timur menjalani vaksin tahap kedua. Meski berjalan lancar, sejumlah anggota tampak tegang saat akan divaksin. Setelah menjalani proses vaksinasi tahap pertama yang digelar 27 Februari 2021, ratusan anggota kepolisian dari Polresta Sidoarjo berikut 18 polsek kembali mengikuti vaksinasi tahap kedua. Vaksinasi tahap kedua berlangsung selama 3 hari sejak hari Senin kemarin. Pemberian vaksinasi melibatkan belasan anggota Dokes Polresta Sidoarjo dibantu Dinas Kesehatan. Sebelum divaksin, satu persatu anggota diperiksa kesehatan mulai dari tekanan darah hingga penyakit lainnya. Ditargetkan 1.600 anggota Polresta Sidoarjo mendapat vaksin tahap kedua hingga hari terakhir pemberian. Hari ini kita targetkan 500
personel dilanjutkan besok dan lusa, sehingga total keseluruhan anggota 1.600-an itu bisa tertangani semuanya di vaksin kedua ini. Meski berjalan lancar, namun tidak sedikit beberapa personil yang tegang dan gugup saat akan diberi vaksin. Pemberian vaksin bagi anggota kepolisian Polresta Sidoarjo ini diharapkan mampu memutus penyebaran virus COVID-19 di lingkungan Polresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo meninjau vaksinasi di Bali. Jokowi berharap semakin banyak masyarakat Bali yang divaksinasi dan laju penularan virus corona akan berkurang. Presiden Joko Widodo tengah menuju ke meja 3 di mana Presiden Joko Widodo meninjau langsung vaksinasi massal bagi pelaku usaha pariwisata di Puri Ubud Gianyar. Melalui vaksinasi, pemerintah menargetkan geliat ekonomi melalui sektor pariwisata kembali pulih. Meski vaksinasi telah berjalan, Presiden meminta seluruh elemen tetap menerapkan protokol kesehatan agar target pemulihan ekonomi segera tercapai. salah satu masyarakat yang Memulai satu persatu pembukaan di ekonomi, khususnya sektor pariwisata di Provinsi Bali, agar kembali pada posisi normal. Tetapi saat ini kita harus berbicara apa adanya, masih memerlukan tahapan menuju ke sebuah situasi yang normal, dan kita harapkan semuanya tetap masih pada posisi waspada. Saat ini vaksinasi sudah menginjak tahap kedua yang menyasar pada petugas pelayan publik dan lansia. Ditargetkan vaksinasi dapat menjangkau 70% penduduk Indonesia atau sekitar 182 juta jiwa. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memutuskan untuk tidak melarang masyarakat mudik Lebaran 2021. Meski pandemi COVID-19 belum mereda, Kementerian Perhubungan akan bekerja sama dengan Satgas COVID-19 untuk mengatur mekanisme mudik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan tidak melarang aktivitas mudik pada Lebaran kali ini. Meski demikian, keputusan boleh tidaknya mudik 2021 berada di bawah kewenangan Kemenko PMK dan gugus tugas COVID-19. Aktivitas mudik juga akan diatur dengan mekanisme pengetatan protokol kesehatan dan tracing COVID-19 pada transportasi massal untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan penumpang. Kami menyatakan bahwa boleh atau tidaknya dilakukan mudik tentunya adalah kewenangan bersama antara beberapa KL. Pertama, Kementerian PMK, gugus tugas, Kementerian Kesehatan, dan pihak-pihak yang lain. Oleh karenanya, boleh tidaknya dilakukan mudik tentu akan diputuskan dalam kolaborasi bersama di bawah pimpinan Kementerian PMK dan gugus tugas. Upaya menetapkan boleh atau tidaknya akan kita bahas dalam gugus tugas. Terima kasih. Selain penerapan protokol kesehatan, posko-posko Lebaran juga akan disiapkan di tempat strategis selama mudik Lebaran. Tim iNews melaporkan. Pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 2 Cibinong disambut antusias para siswa. Di hari pertama sekolah menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. SMA N2 Cibinong, Kabupaten Bogor atau lebih dikenal dengan SMAVO mulai melakukan pembelajaran tatap muka sejak Senin 15 Maret 2021. Dari total 232 sekolah yang mengajukan, 170 diantaranya lolos dan diperbolehkan melakukan uji coba pembelajaran tatap muka. Berbagai aturan terkait protokol kesehatan juga diterapkan, mulai dari jumlah siswa yang masuk tidak melebihi 30% dari total kapasitas, jarak saat kegiatan belajar mengajar di kelas, serta sanitasi yang memadai.
Sebelum kami melaksanakan pembelajaran tatap muka ini, kami sudah sosialisasikan kepada orang tua, baik secara Zoom dan juga melalui surat edaran. Kami menghimbau para orang tua untuk sama-sama bekerja sama mengingatkan putra-putrinya untuk betul-betul mentaati protokol kesehatan. Nah, di sekolah, saya dengan tim manajemen dan Bapak Ibu guru senantiasa mengingatkan anak-anak tidak boleh ada kerumunan, tidak boleh bersentuhan, bersalaman, walaupun mereka sudah lama tidak berjumpa ya. Kemudian rajin mencuci tangan, dan saat istirahat pun anak-anak tidak boleh kemana-mana, dan ketika jam pulang anak-anak betul-betul dikontrol untuk mereka tidak mampir-mampir kemana-mana, karena ini sangat penting ya, kita tidak tahu datangnya virus itu dari mana. Siswa menyambut antusias pembelajaran tatap muka meskipun tidak dapat bersentuhan dan berkerumun. Kalau tanggapannya saya sih senang ya bisa ketemu teman, bisa bisa bertemu guru juga. Kan kalau selama ini kan di rumah jadinya ketemu temannya di Zoom, bertemunya secara daring gitu. Kalau misalkan di sekolah tuh mungkin lebih jelas materinya yang disampaikan, sama bisa ketemu teman-teman sih Kak, sama ngerasain aja gitu belajar di sekolah. Pemerintah Kabupaten Bogor memperbolehkan uji coba pembelajaran tatap muka seiring perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Mikro yang efektif berlaku pada 9 hingga 22 Maret 2021. Dari Bogor, Jawa Barat, Nadia Raisa, Ahmad Muharlin, Eni Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kasus positif COVID-19 kembali ditemui di kota Tasikmalaya, Jawa Barat. 20 orang murid dan tenaga pengajar terkonfirmasi positif setelah mengikuti kegiatan sekolah. Sebanyak 20 orang murid dan pengajar di SMK Negeri SPP di Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 20 orang, 14 diantaranya murid dan 6 orang tenaga pengajar dan staf. Temuan kasus positif ini bermula saat 47 orang mengikuti kegiatan di sekolah yang turut dihadiri oleh guru dan staf. Dari hasil tes PCR, 20 orang dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Nah, awal mulanya itu ada satu kegiatan dan kegiatan itu terbatas, tidak diikuti oleh seluruh staf pengajar maupun oleh siswa karena memang kan belum mulai. Kalau untuk pembelajaran ada kegiatan, nah kebetulan salah satu ada yang mengeluh sakit dan ternyata setelah kita lakukan PCR terhadap yang mengeluh sakit itu ternyata hasil PCR-nya positif. 14 siswa kini telah menjalani isolasi di RSUD Dewi Sartika, sementara 6 lainnya jalani isolasi mandiri di rumah. Hingga kini belasan siswa yang dirawat di RSUD Dewi Sartika dalam kondisi membaik. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juaryono, iNews melaporkan.